Baik Bapak Ibu, mungkin istirahatnya sudah lebih dari cukup ya. Kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya, yaitu tausiah. Dan mungkin Bapak Ibu yang masih di luar untuk segera memasuki ruangan masjid kembali supaya lebih kondusif. Kita akan mulai. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'da. Pertama-tama kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah tiada henti-hentinya memberi kenikmatan kepada kita semuanya. Tepatnya hari ini hari Kamis malam 21 Ramadan 1446 Hijriah yang bertepatan tanggal 20 Maret 2025. Kita masih sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Tentunya kita sama-sama mengharap ridho Allah melalui program Hiyaulail yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini tadi sudah dimulai kurang lebih pukul 21, diawali dengan tadarus Al-Quran, dan di sesi yang berikutnya kita akan segera sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Asep Rohidin yang akan mengangkat tema keutamaan dan cara meraih Lailatul Qadar. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat DM dimanapun berada, marilah kita simak bersama-sama. Namun tentunya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memadati Masjid Jami PP At-Taqwa. Semoga langkah-langkah Bapak Ibu dimulai langkah yang pertama sampai langkah yang terakhir di tempat ini langkah yang penuh dengan rahmat dan barokah dari Allah SWT. Dan mungkin ibu-ibu yang di atas sudah lebih semangat kembali atau mungkin tambah ngantuk. Semangat, alhamdulillah. Semangat Mas. Baik. Baik Bapak Ibu, tentunya kita ingin tahu keutamaan dan cara meraih Lailatul Qadar. Marilah kita simak penjelasan dari narasumber kita kurang lebih 1 jam ke depan. Dan juga setelah nanti narasumber kita menyampaikan ilmunya, materinya, Bapak Ibu ada kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan di seputar tema ataupun di luar tema. Mangga Pak Ustadz, dipersilahkan. Mangga Mas, mangga. Mohon Mas. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas kalian lihat halaman 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah jemaah yang Allah muliakan, yang memadati masjid yang kita muliakan, PP At-Taqwa Darul Muttaqin, Kebun Kopi Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Baik Bapak yang ada di lantai bawah, alhamdulillah sampai keluar lubernya, ibu-ibu yang memadati lantai 2 di atas. Damang sehat Bu? Ibu-ibu araya di luar ayah Bu, ayah? Ayah, ente kulem ente nu kulem ngacung ya. Nanti tim kameramen sekali bisa ke atas ya. Alhamdulillah malam ini adalah malam pertama, malam ganjil
yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam sedunia, Bu. Pada malam yang sama di seluruh permukaan bumi ini, saudara-saudara kita kaum muslimin di seluruh permukaan bumi ini sama seperti kita. Mereka melek, mereka nahan kantuk, kalaupun capek, lelah dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan satu kemuliaan yang disebutkan dalam Quran surah Al-Qadar tadi dengan istilah Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Nah, keutamaan dan cara meraih Lailatul Qadar. Apa sih keutamaan di antara Lailatul Qadar ini? Kita akan coba bedah berdasarkan Quran surah Al-Qadar ini. Di fotokopian sudah saya sampaikan. 1, 2, 3, ada 5 poin Pak ya. Keutamaan Lailatul Qadar. Nanti udah paham apa itu keutamaan Lailatul Qadar, hingga kita akan punya ilmu yang jelas sehingga kehadiran kita di sini betul-betul bukan cuma sekadar hadir saja, tapi dibarengi dengan imanan wa ihtisaban. Bagian kedua kita akan gali bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar. Bisa coba cari, perhatikan ada 7 poin. Terus nanti ada doa khusus dari Aisyah Ummul Mukminin. Nah, sebenarnya kajian utamanya di sini, Bu. Ini. Jadi ini kurang lebih ada 33 halaman, Pak. Ilmunya, detailnya, lengkapnya. Ya, tapi yang disampaikan jemaah 4 halaman, itu saripatinya saja ya Pak ya. Kalau Bapak perlu ini boleh nanti ke Kang Isman aja nanti minta ya. Baik. Dan insya Allah ini udah di-share sama Kang Yana. Softwarenya udah di-share Kang Yana. Kalaupun Bapak nggak dapatkan buku semuanya, ya udah di-share softwarenya. Yuk kita mulai, bismillah. Yang pertama kita akan bedah apa saja sih keutamaan Lailatul Qadar ini. Nah, sebelum saya bahas ke situ, terus terang umumnya orang kalau Ramadan sudah memasuki 10 hari terakhir seperti ini, fokus orang itu bukan kepada ibadah, Pak. Anehnya itu. 10 malam pertama, iya dipastikan semua masjid penuh, Pak. Jalan-jalan gang ditutup, kunaon ditutup, ayah naon itu teh, ayah taraweh. Itu. Di 10 malam kedua kemarin itu udah mulai itu jalan-jalan lenglang lagi, karpet luar masjid pun digulung. Namun jemaah alhamdulillah maraju, Pak. Jemaahnya maju ke hareup, Pak Sabna. Kan yang belakang udah mulai kosong. Nah, 10 malam ketiga ini kadang-kadang fokusnya ka dieu tah ditoong, diteropong, lain ropong Lailatul Qadar tapi wah cilaka THR acan katemong masih katutup bukas bon wae tuh banyak orang yang liar, Bu. Ah siga budak saatah mas toong diteropong, lain ropong Lailatul Qadar tapi wah cilaka THR acan katemong bentek ya masih katutup bukas bon wae tuh. Nah, budak saha eta? Pak Allah, incu sanes. Mana Pak Allah? Ayo Pak Allah. Oh ya pemuda ya. Pemuda ya. Bujangan ya. Aku ada rezeki teh. Kumis kudu puasa, bulan harap lebaran, kudu lebaran ya, Bu. Duit teboga. Nah, nasib kieu-kieu teuing. Lebaran di pikiran eta leungeun narokok, Masya Allah. Puasa henteu lebaran geus pikiran. Coba jelas bingung, Pak. Ya. Aku Balik. Bu, tinggal Ibu. Ngalamun Ibu tuh. Nungguan adan. Alhamdulillah, selebak buka. Lain adan. Kadek bisa gitu punya. Justru Nabi menyatakan bahwa puncaknya Ramadan itu ada di akhir Ramadan, Pak. Kalau kita balap lari, ya, maraton, kita ini sudah di sepertiga mau nyampe ke garis finish. Garis finish sudah kelihatan, Pak. Hadiah, trofi, macam-macam udah dipulpuk mata. Tapi aneh banyak orang yang justru
leles, gepruk weh. Di awal kenceng larinya gitu. Bungkap belan ku batur. Pas mau sampai garis finish, banyak yang leklok, biarkan tenaga. Mestinya kan ketika sudah mendekati garis finish, trofi akan kita dapatkan, juara akan kita raih, tenaga yang ada, kalaupun sisanya dipuspa, didorong. Kumacakan awe, pingsan lah. Lu penting jadi juara. Mestinya begitu. Nah ya, nah, malam-malam ganjil ini mudah-mudahan ini. Baik, kita mulai. Merujuk pada ayat ini, kita langsung aja pada poinnya Pak ya. Nah, biar waktunya leluasa nanti bisa banyak berdialog. Siapkan pertanyaan. Baik. Ada dua kajian yang saya sampaikan. Satu, kita akan kaji keutamaan Lailatul Qadar Pak. Setelah itu baru kita akan bicara bagaimana cara mendapatkannya. Satu, Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran, yakni pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini adalah malam diturunkannya Al-Quran, maka sering para ulama menyebutnya Ramadan itu Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ya. Di Al-Baqarah 185 lebih jelas lagi, Syahrul Ramadan alladzi unjila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Pada bulan Ramadan inilah pertama kali turunkannya Al-Quran. Ini Quran itu bukan tanggal 17 Ramadan Pak, tapi pada malaman 10 terakhir Ramadan menurut ayat ini. Nabi SAW setiap malam itu dikunjungi malaikat Jibril alaihissalam Pak, mentasmikan Al-Quran sebanyak 30 juz. Nabi itu. Jadi kalau beliau menjalani Ramadan 1 bulan 30 hari ya 30 kali 30 juz. Sekarang tanggal 20 nih. Bapak Ibu siapa yang udah 20 kali hatam 30 juz cung? Umroh gratis lah pokoknya sama Juli sok. Jarang ya. Jangankan 30 juz kita mah ya, Masya Allah. Ya. Ya paling tidak para sahabat dulu ada yang lebih minimal, ada yang 3 hari 30 juz. Artinya 1 hari 10 juz. Wah luar biasa itu. Bahkan ada yang lebih hebat lagi. Ada yang sampai 2 kali menghafal Quran sehari. Wah maka udah Pak. Siang 1 kali, malam 1 kali. Lebih ringan lagi. Yang lebih ringan lagi adalah ada yang per 10 kali hatam Al-Quran 10 hari. Berarti perharian berapa? 3 juz. Ini insya Allah mending Pak. Kemarin umrah Ramadan 12 hari, pas sampai di Mekah saya tanya jemaah, coba saya evaluasi. Min alfi syahr. Keutamaan itu kode yang kedua, Allah menyatakan 1 malam lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun plus 4 bulan. 1 malam, Lailatun. Durasinya sama dengan malam yang lain, 1 jam ada 60 menit, 1 menit dan 60 detik, tapi nilainya, keutamaannya Masya Allah lebih dahsyat dari 1000 bulan. Bukan sama dengan, lebih Pak. Lebihnya wallahu a'lam berapa itu. Para ulama sepakat, Bang Pasir, bahwa ketika kita beribadah di malaman ini sekarang Pak, kalau kita ceramah di luar Ramadan kan nanti Ibu Bapak kalau kita ibadah di malam Lailatul Qadar Allah akan berikan pahala lebih dari 1000 bulan. Sekarang kita katakan malam ini kita beribadah, apakah baca tasbih, baca Quran tadi, Masya Allah, Allah akan berikan pahala sama dengan atau lebih dari
1000 bulan terus-terusan membaca tasbih, beribadah, berinfak, bersedekah, amal yang sama dan tidak berhenti. Masya Allah. Nah, ayat ini Pak menjadi jawaban kepada para sahabat dahulu. Ya Rasulullah, kami merasa iri dengan umat-umat Nabi terdahulu. Kunaon gitu, umurna paranjang. Zaman Nabi Nuh alaihissalam generasinya 900 tahunan. Bu palai dipanjangkan Yusuf 800 tahun. Di lantai 2 ada kesepuhan Ibu Hajah Neti. Hampir 80 tahun Bu Yuswana tinggal. Ngiring itikaf. Kabita. Mungkin beli paling sepuh ya malam ini. Biasanya ada Abah Kosasi, Sumbing Abah Kosasi, Malah Jalaya. Dacan. Haji Sarip, Sumbing, Pang Payuna. Atau 80 dacan. Dacan, genepur kene. 40 gitu. Paling sepuh tuh, Masya Allah. Allahu Akbar. Lantas apa hubungannya dengan umur umat-umat terdahulu dengan kalian? A'maru ummati baina syitin wa syabin. Ya Rasul, kau katakan umur umatmu itu enggak lebih antara 60-an, 70-an. Mereka 900 tahunan. Berarti durasi hidupnya lebih lama. Kalau begitu, amal yang mereka kerjakan pun lebih banyak. Mereka lebih berhak untuk mendapatkan surga ketimbang kami. Nah, gitu Pak, iya para sahabat mah ngerasa iri nate karena pi akhirateun orang boraah. Iri teh karena dunia we orang. Tuh beli mobil anyar, kenapa Pak? Kita nggak bisa beli mobil gitu. Tekabita batuk itikaf orang mah teu akeun bae itikaf sunat ieu. Tunggu ayat ini. Bagi umatmu ya Rasulullah tidak usah khawatir kalaupun amaru ummati baina sittin wa sab'in mungkin kurang daripada itu tapi akan mendapatkan pahala lebih dari usia umat terdahulu. Ini Pak. Yuk kita hitung sama matematika. Bapak dapat Iltokoda 1 kali. Sholat Isya berjamaah tadi sama dengan melaksanakan sholat Isya lebih dari 1000 tahun. 1000 dibagi 12, 83 plus 4 bulan. Lempengkeun lah 84 tahun. 10 Ramadan dapat Lailatul Qadar, kalikeun sabaraha? 840 tahun. 20 Ramadan dapat Lailatul Qadar, 1680 tahun. 50 kali dapat Lailatul Qadar sabaraha? Esek ngitung lagi. Masya Allah. Dengan adanya Lailatul Qadar ini kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, pahala melebihi usia kita. Piraku dekabita. Ini yang belum datang ke DM nih, halo. Aku Anda tengah dekabita nih. Ya, yang enak tolong disut nih jemaahnya biar nanti kelihatan jemaah kita nonton di rumah ini. Ya, ini baru malam pertama ya. Insya Allah kita akan 5 malam ganjil. Baik. Lanjut, yang ketiga, Lailatul Qadar ini malam yang penuh dengan barokah, mubarakah. Artinya penuh dengan kenikmatan, penuh dengan rahmat. Barokah itu sesuatu yang sulit dibicarakan, sulit didefinisikan, Pak. Tapi terasa nyaman banget. Hidup ini kalau tanpa barokah hampa. Ya, seperti sayur nggak pakai garam, Bu. Nggak enak, nggak nikmat. Nah keberkahan itu adanya justru pada malam-malam ganjil. 4. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Pada malam itu Allah menurunkan para malaikat. Waruhu fiha dipimpin oleh jenderalnya malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam pada malam itu. Untuk apa mereka itu turun ke bumi ini? Mingkuli amr, untuk memberikan beragam macam keputusan, yakni beragam macam nikmat, termasuk nasib kita setahun yang akan datang. Kan kita inginnya begitu, tahun yang akan datang, ekonomi ingin lebih bagus lagi, rumah tangga ingin bahagia, yang belum nikah yang cepat-cepat dapat jodoh tahun depan, yang belum diangkat jadi pekerja cepat-cepat dapat kerjaan, betul begitu? Iya. Ya, anak-anak ingin soleh-soleha, badan kita sakit-sakitan, ya Allah tahun depan ulah geringan wae sing sehat, kan begitu.
Orang salah mencari Pak, seringkali pada nisfu Sya'ban rame-rame. Pada dalilnya maudu'un. Ya, hadisnya palsu, ramai. Justru ini yang ada dalilnya Quran langsung. Justru sekarang saatnya. Kalau kita ingin menentukan masa depan yang lebih baik, ayeuna mingkuli amr, malaikat menentukan nasib semua manusia. Gitu. Siapa yang akan mendapatkan Lailatul Qadar? Mereka yang man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Orang yang betul-betul berdiri, beribadah, melakukan sholat, qiyam Ramadan, membaca Al-Quran, istighfar dan sebagainya, didasari dengan imanan wa ihtisaban. Ingin tahu berapa jumlah malaikat yang Allah turunkan? Dalam sebuah hadis Rasul menyatakan lebih banyak dari pasir yang ada di muka bumi. Masya Allah. Bisa nggak dihitung Bu pasir yang ada di muka bumi? Wah kayak itu, artinya tak terhingga banyaknya itu. Ya, sampai tidak ada setan iblis yang mengintip rahasia langit. Tidak ada bintang-bintang yang bertebaran yang melempar mereka. Kenapa? Saking penuhnya oleh para malaikat. Dunia sana penuh oleh para malaikat. Dan malam ini insya Allah kita yakini tanazzalul malaikatu fiha, malaikat memenuhi masjid-masjid, tempat-tempat yang dipakai oleh hamba Allah beribadah seperti ini insya Allah. Dan mereka mendoakan kita doa malaikat yang termasyhur, Allahumma gfir lahum warhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Saya tanya, kalau malaikat ngadoa ke Allah, didangu mah ku Allah? Didangu, dikabul mah malaikat atau Pak? Nah kita akan mendapatkan itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr, itu terjadi singkat saja, hanya satu malam saja sampai fajar nanti, sampai waktu subuh datang. Hadirin rahimakumullah. Yang ketujuh, dosa setiap orang yang menghidupkan Lailatul Qadar, ghufir lahu ma taqaddam min zanbi, akan diampuni. Wayahna capek leuleus tunduh, wayahna belel-belel tasoca teh ganjel koci kopi, ganjel korek api kunaon lah. Ya, motivasi Pak. Kita akan mendapatkan Lailatul Qadar, kita akan mendapatkan doanya malaikat, kita mendapatkan keberkahan, kita akan mendapatkan salamun kesejahteraan. Baik, itu singkatnya Pak ya. Nah sekarang bagaimana cara mendapatkannya? Ini kan malam pertama perlu saya sampaikan Pak ilmunya, biar nanti jadi acuan untuk malam-malam berikutnya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dari Bekasi, Bu Haja Poni dan putrinya juga Ibu Haja Neti, mungkin ibu yang lain dalam gabung, beliau berniat ingin itikaf full 10 hari 10 malam. Sudah disiapkan di atas, tempat istirahatnya sudah disiapkan, semoga berkenan. Nah, bapak-bapak di bawah Pak. Pak Haji Agus alhamdulillah sudah beberapa tahun beliau. Silakan yang menemanin siang dan malam. Ya, silakan. Insya Allah kami siapkan untuk buka saumnya, insya Allah. Ya, untuk sahurnya, insya Allah. Ya, baik. Nih, cara mendapatkannya satu, melaksanakan sholat qiyamu Ramadan. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddam min dzanbi. Naon tenapan ayat tarawih gitu. Salat qiyam Ramadan apa bedanya? Tidak ada perbedaan Bu ya, sama. Hanya istilah saja yang berbeda. Qiyam Ramadan, tarawih, tahajud, salatul lail, qiyamul lail, eta keneh barangnya Pak. Merujuk hadis Al-Bukhari dari Aisyah Ummul Mukminin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhana wala fi ghairi 11 rakaatan. Ya, adalah Nabi SAW, beliau tidak menambah jumlah rakaatnya baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan dari 11 rakaat. Makanya di masjid ini tidak ada tarawih tadi Pak. Ada tarawih. Habis Isya langsung aja ya, baca Al-Quran. Kenapa? Nanti usai tausiah sekira pukul 1 malam
Nanti saja kita melaksanakan ibadah secara khusus, secara pribadi kita dan Allah Azza wa Jalla. Ya, kenapa? Karena Rasul mencontohkannya seperti itu. Baik, satu. Yang kedua, kita lihat ini aja fotokopian Pak ya. Memfokuskan diri untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan didasari keimanan dan hanya mengharapkan ridha Allah. Imanan wahtisab. Poin pertama halaman 2. Imanan itu begini Pak. Ya, jadi kita melaksanakan etikaf hari ini dasarnya atas keimanan kepada Allah, atas dasar melaksanakan perintah Allah, bukan karena era kuda tangga, malu sama besan, bukan. Semata-mata kita duduk di sini, kita hadir di sini, ihya ulil menghidupkan malam adalah karena melaksanakan perintah Allah. Wahtisaban, ikhlaskan Allah. Ini dasar pertama Pak. Kita ingin meluruskan sama-sama, kita hadir di sini sekali lagi, ya, luruskan kembali niatnya semata-mata lillah. Alhamdulillah, setahu saya tahun 2005 masjid kita masih rangkai, masih kecil, kita udah mulai di sini seperti ini. Alhamdulillah. Ya berarti udah kurang lebih 20 tahunan sampai sekarang ya. Baik, 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala khususnya pada 10 hari terakhir. Hadisnya Aisyah menyatakan idza dakhala asra idza dala asu ay asu akhati min Ramadan, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 hari, yakni 10 hari terakhir di bulan Ramadan dari tanggal 21 seperti ini, maka beliau melakukan 3 hal. Syadda mizarahu, yang pertama mengencangkan izarnya, mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya. Apa maknanya? Ini bahasa kiasan Pak. Jadi kalau bahasa hadis itu tidak vulgar seperti kita. Ya, bahasa kiasan tapi maknanya dalam. Satu, artinya beliau tidak mengunjungi para istrinya. Jadi fokus ibadah pada Allah. Gencatan senjata. Yang kedua, syadda mijarahu, lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Ya, Aisyah meriwayatkan Rasul itu setiap saat, setiap hari, entah Ramadan, entah di Ramadan, ibadahnya selalu serius beliau. Gak pernah main-main kalau ibadah itu. Ya, nah apalagi memasuki Ramadan, syadda mijarahu, lebih mengencangkan ikat pinggang. Bahasa nama lebih carincing bage kancing, saringket, saringset, bage ikat. Betul-betul Pak, mendapat perhatian. Makanya yang kerja sok minta cuti kalau bisa. 10 hari ini hari besar saya dengan Allah. Ya, yang kerja, yang dagang kalau bisa cukup istirahat. Masanya 11 bulan 20 hari kita dagang tidak bisa membiayai hidup sama 10 hari. Itu ya. Yang mudik coba diatur Pak, jangan sampai pas malam ganjil ya kita ada di tengah jalan. Mestinya fokus di masjid. 2. Yang ketiga, nah kalaupun nggak bisa 10 hari 10 malam, boleh wa ahya lailahu, menghidupkan malam harinya saja. Isa sing menyampaikan level pertama, level tertinggi, iktikaf yang sempurna yang Nabi lakukan itu adalah di 10 malam terakhir. Bahkan hadis yang lain Aisyah ini dikatakan Rasul pernah iktikaf di 10 malam pertama. Datang mereka cibi ngasih tahu, ya Rasulullah, Lailatul Qadar nanti akan datang di 10 malam kedua. Maka beliau melanjutkan iktikafnya di 10 malam kedua. Begitu mau berakhir 10 malam kedua, maka Jibril datang lagi ngasih tahu, ya Rasulullah, Lailatul Qadar akan Allah turunkan pada 10 malam ketiga. Maka Rasul bersabda pada para sahabatnya, wahai sahabat, carilah oleh kalian Lailatul Qadar pada 10 malam ketiga. Yang jadi dalil Pak. Jadi kalaupun nggak bisa misalnya ya siang dan malam, minimal malamnya saja. Siang aktivitas, yang kerja, yang usaha, yang dagang, nyiun kue, ngaput baju, pek. Malamnya ke masjid 10 malam. Itu level kedua. Berat Ustaz 10 malam. Nah dalam banyak hadis yang tertulis di buku ini, cari 5 malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29.
31 mudik kita mah semua. Wong itikaf, Ustaz abdi bade itikaf malam 30 hiji. Lawong weuh batur. Ka mana mah mudik kita mah sawal. Ya, level ketiga. Ustaz berat keneh teu tiasa 5 malam. Minimal level keempat cari 3 malam ganjil terakhir. 25, 27, 29. Berat keneh Ustaz. Hadis At-Tirmidzi mengatakan bisab'in wa isrin level panghanapna minimal cari malam ke 27. Makanya di kita ini malam 27 tumplek ini biasanya, karena ada dalilnya. Ustaz dumawi berat keneh wae, iraha deui deuk bener atuh. Ayo, tiap malam henteu ganjil henteu 3 malam terakhir henteu saputing atuh berat keneh wae. Masya Allah, bade kumaha hirup teh atuh. Ya, niatkan. 3, 4. Wanita dibolehkan ikut serta iktikaf di masjid dengan syarat tetap menjaga aurat dan ihtilat dengan laki-laki yang bukan mahram. Ini hadis Aisyah Mu'inin bahwa annan Nabi SAW beliau iktikaf sampai Allah mewafatkan beliau. Setelah wafat summa takafa azwajuhu min ba'di, dilanjutkan oleh para istrinya. Ya, makanya kita memberikan fasilitas tempat khusus ibu-ibu di atas, tidak ikhtilat dengan bapak. 5. Memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir. Ini amaliahnya Pak. Jadi yang kita perbanyak di sini adalah 1 istighfar. Ini yang paling pokok. Ya, yang paling pokok. Silakan pilih kalimat istighfar mana. Nabi Adam alaihissalam ada yang hafal? Rabbana zalamna anfusana wa illang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh kalau hafal itu. Istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Silahkan. Istighfar Nabi Nuh, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Istighfar Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW disebut dengan Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi, terus la ilaha illa anta walaktani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Nah, ini ada santri nih. Siapa ya? Ini ya Allah, Obi, sini Obi. Apa? Isi mah? Apa? Belum apa? Masa ngapa? Apa enggak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa. Ini berdua boleh? Siapa? Sini. Coba sini Bapak. Sini. Ini Bapak capek gantian ini. Ah, ini santri kita nih. Enggak, sok. Bismillah dulu. Anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ala ahduka wa ana ala ahduka wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa ulaka dzambi faghfirli ma innahu la yaghfiru illa anta. Baik, alhamdulillah tuh aku santi apa orang tuanya. Akhirnya apa akhirnya? Apa? Bukan kejar target Pak ya. Penuh dan kehusuan. Al-Bukhari selalu menyatakan, ini jaminannya Sayyidul Istighfar, jaminan mendawamkan Sayyidul Istighfar. Siapa yang baca Sayyidul Istighfar di malam hari sebelum tidur, ya, dengan penuh keyakinan, huwa muqinun, penuh keyakinan. Jadi ada 3 syarat istighfar. 1 paham, hafal, ngerti. 2 yakin. 3 diamalkan. Gimana
mengamalkan istighfar itu dalam konteks kehidupan keseharian. Kalau kita udah menyatakan istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka perilaku kehidupan kita keseharian pasti tidak akan melakukan dosa lagi. Masa udah minta ampun, minta bikin dosa lagi? Sebelum subuh Allah memanggilnya, maka bahwa min ahli jannah, dia termasuk bagian di ahli surga. Siapa yang baca istighfar di pagi hari dengan penuh keyakinan, maghrib belum datang aja menjemputnya, maka dia pun termasuk min ahli jannah, bagian ahli surga. Ya, paling tidak 100 saja Pak. Ya, paling 100 saja. Paling tidak minimal. Menurut hadis Nabi, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni fi kulli yaum mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian semua kepada Allah, sesungguhnya aku setiap hari 100 kali. Dosa naon Kanjeng Nabi, kelepatan naon sok. Dimaksum semua, diampuni semua. Mata qaddama wa mata akhir, dosa yang manapun yang lalu yang akan datang dan mendapatkan ampunan, tapi tobatnya 100 kali. Ya, coba Bu ya, minimal malam ini ya 100 kali. Yang belum nanti ya, silakan. Nanti habis sholat pukul 1 ya, mungkin setengah jam atau 1 jam. Ada waktu sampai pukul 3, kita berikan waktu untuk beribadah pribadi ya, sok baca sudah istighfar. Siapa paham? Baik, satu. Yang kedua, banyak berdoa. Ya. 3 kelompok manusia yang tidak akan ditolak doanya, diantaranya hamba Allah yang sedang saum sampai dia buka saum. Dan saat mustajab ketika berdoa itu ada 2. Pertama, ketika menjelang subuh. Dia habis saum nanti Pak, jangan pulang. Di saat Allah turun ilas samai dunia, ke langit dunia, Allah berfirman, siapa yang bertobat akan diampuni, siapa yang berdoa akan dikabulkan, siapa yang minta akan diperkenankan. Kita pulang, cilaka, rugi. Jangan pulang. Kita ambil start nanti setengah jam sebelum adzan subuh, terus 4 jam minimal. Bapak bersih ke zaman bawah ini untuk bapak semua. Yang kiri yang kanan bapak semua. Ibu-ibu di atas ada 2 toiletnya, kalau kurang Bu keluar ke sana ke madrasah. Sudah disiapkan lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu toilet semua. Sudah disiapkan di panitia. Bu ya, itu. Berwudu, hampakan sajadah, berdoa. Di saat itulah Allah akan mengabulkan doa. Ud'uni astajib lakum. Allah menantang kita, berdoalah kalian langsung kepadaku, niscaya aku akan memperkenakan doa kalian. Berdoa, membaca Al-Quran. Nah, cara membaca Al-Quran tadi kan dicontohan berjamaah Ustadz Kudrat tadi sama Kang Yana ya. Nanti lanjutkan Bu, hanca Ibu aja lanjutkan. Di keseharian kita Quran dan Quran. Ngantuk istirahat dulu ya Bu. Saya sumpung ingat, jangan nyimpen Quran di bawah selantai sejajar dengan tempat duduk kita Pak ya. Gitu. Terus di atas Bu ya, pakai rehal misalnya, pakai tas. Bangun lagi, baca lagi, ngantuk, istirahat lagi, bangun, baca lagi, terus begitu. Kalau sudah merasa nikmat, merasa nyaman dengan baca Al-Quran, maka insya Allah hidup ini tiada sesuatu yang paling dinikmati kecuali ketika sedang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran hakikatnya kita sedang berinteraksi dengan Allah. Kenapa? Quran itu kalamullah, ya, firman Allah. Baik, terima kasih. Banyak berzikir dan seterusnya. 6. Doa khusus pada 10 hari terakhir Ramadan. Qalat ya Rasulullah, kata Aisyah, aru'aita in alimtu ayyi lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha. Halaman 3. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang mesti aku baca padanya? Doa apa yang mesti aku panjatkan? Aisyah Mu'min ini minta pada Nabi ya penjelasan doa yang sangat-sangat spesial Bu. Dia bilang, ternyata nggak panjang. Qala Rasul bersabda, "Uli ya Aisyah, berdoalah padamu kepada Allah." Apa doanya? Ibu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulangi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa
fa'fu. Ada Syekh At-Tirmidzi 2435. Artinya Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau adalah afuwun, zat yang maha pemaaf. Ya. Uhibbul afwa, dan engkau zat yang sangat menyukai untuk memaafkan. Nah, tentang Allah itu sangat menyukai tuhibul afwa, mengampuni hambanya, ini dijelaskan dalam sebuah diskusi. Seperti orang yang dia dalam perjalanan, digambarkan orang yang bertobat pada Allah Azza wa Jalla setelah mereka melakukan beragam dosa, kemaksiatan, kezaliman, pokoknya dosa manusia sealam dunia dipigawai kabeh. Tukang bobok, tukang tarok, tukang ngadamlan bangkarok punya. Tunggu diarut, catang di rumpak, halal haram disabat we. Yang penting enjoy, yang penting nikmat. Ya mungkin kita juga begitu Pak dulu tuh ya, mungkin. Lantas turun hidayah, dia kembali pada Allah bertobat. Diumpamakan seperti hamba Allah yang sedang menempuh perjalanan yang jauh. Karena jauh pembekalnya pasti banyak. Capek dia tertidur di sebuah padang pasir itu. Sebuah pohon yang rindang. Tibrasare. Pas bangun ontanya hilang dengan akomodasi yang dia siapkan. Cari ke sana. Akhirnya dia frustasi. Capek, lelah, udah tidur lagi. Pas bangun lagi, eta ontak nulung itu ayah harapenana tanpa sedikit pun yang hilang. Saking gembiranya orang itu ngomong, ya Rabbana, anta abdi wa ana rabbuk. Engkau itu hambaku, aku ada Tuhanmu. Dibalik, saking gembiranya. Nah, perumpamaan Allah saking gembiranya, ada orang yang datang kepada Allah, dia bertobat, diumpamakan seperti itu. Ya, di Fathul Bari pada hari Rabu kemarin saya bahas, ada manusia yang melakukan perbuatan pisurgaeun, tapi hakikatnya dia ada ahlun nar. Baliknya ada manusia yang melakukan pagawean pinarakaeun, tapi hakikatnya dia ahlul jannah. Makanya kita nggak boleh suudon, tidak boleh memponis pada siapapun dasar neraka itu nggak boleh. Ada sang sahabat bilang pada temannya, aku pernah melihat seorang yang dolim. Maka hati kecilku ngomong, betapa besarnya dosa dia. Maka sahabatnya bilang, wahai saudaraku, apa yang kau katakan sesungguhnya betapa besarnya dosamu ketimbang dosa orang yang kau sangka dia orang yang zalim. Tuh. Ya. Maka itu tiada cara untuk menghapus dosa kecuali lewat taubatan nasuha. Ya. Fa'fani, maka ya Allah ampunilah aku. 7. Tidak boleh keluar masjid kecuali ada hajat yang penting. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah berniat untuk i'tikaf, la idkhilu alayya ra'sahu wa fil masjid wa urajjiluhu, beliau menyulurkan kepalanya di dalam masjid, kemudian kami para isinya mensisir rambut beliau. Jadi saking nggak bolehnya keluar masjid, dia ketika ingin ketemu komunikasi para istrinya cukup nololnya Pak Ata. Pak Allah sahan udah datang ke Pak Allah macam ayah nggak ada bojo tolakkan ya. Wa kana la yadkhulu bait illa li hajatin, tidak boleh beliau tidak keluar masjid kecuali kalau ada hajat. Siti Maimunah Ummul Mukminin pernah datang ke Rasulullah, kemudian ngobrol di masjid, kemudian Rasulullah mengantarkan beliau ke rumah. Ini hajat boleh Pak? Itu ulah terus ngobrol ngantar ke rumah, terus nginep di rumah batal itu. Itu hajat tertentu, misalnya buang hajat ya, BAK, BAB misalnya, di masjid kita ambillah. Jadi tidak usah keluar masjid. Mereka mana ka zaman heula, di mana imah di Jatayu? Oh, Jatayu naik angkot. Kelamaan. Jemaah Allah muliakan, itu barangkali mudah-mudahan cukup paham. Saya singkatkan ya keutamaan Lailatul Qadar dan cara mendapatkannya. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kekuatan ya Pak ya, fisik, lahir, batin, luruskan niat kita supaya kita diperkenankan oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya, insya Allah. Baik Mas, silakan.
Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan temanya keutamaan dan cara meraih Lailatul Qadar. Dan kesempatan berikutnya tentunya kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya, barangkali ada yang ingin menyiapkan pertanyaannya di seputar tema ataupun di luar tema. Sebelum kesempatan ini kita berikan untuk sahabat DM yang menyimak di rumahnya masing-masing, untuk Bapak Ibu yang hadir terlebih dahulu, mangga mungkin untuk bapak-bapaknya yang akan menyampaikan pertanyaannya. Ada, mangga bisa sekaligus bertanya, juga bisa perkenalan dengan nama dari mana, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan kerabat Pak Ustadz. Kedatangan kerabat. Saya ajak berjemaah kemari. Ya. Tapi dia nggak mau karena dia meyakinkan tarawehnya dia mengambil hadis yang Rasul tidak berjamaah di masjid karena takut dijadikan wajib. Ya. Nah, karena saya ilmu agamanya kurang, jadi saya mau bertanya ke Pak Ustadz. Ya. Mana yang lebih terbaik dari yang baik untuk kita mendapatkan ketakwaan di akhir nanti saum? Itu aja pertanyaan saya. Yeah. Oke, itu mudongengkeun salat tarawih, pertanyaan ketakwaan tersawios lah dimaklum rundutan lemot. Nuhun pangesa luar biasa Pak Jinang. Alhamdulillah. Lanjut silakan. Berikutnya. Ya waktunya efektif. Mangga yang lainnya setelah Bapak Endang. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz. Sekarang saya teh beli Pak Sabarudin pada suka. Orang pada suka. Pak Haji Sabarudin. Alhamdulillah SMP Negeri 2 Cimahi. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kan kalau tanggal 17 Ramadan itu kan diturunkannya Al-Quran. Ya betul. Suka di seremonial kan suka diperingati itu. Ya. Sama kalau lihat di TV-TV itu gimana kedudukannya Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatma di SMP 2 T kaping 7 Pak. 7 April insyaallah saya hadir di sini. Mangga berikutnya. Masih Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Saya ingin bertanya Pak Ustadz dengan Pak Yoyo. Pak Yoyo di mana bumi Pak? Caket di Ciberem Pak Ustadz. Wah, di buminya. Mangga Pak Yoyo. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar, khususnya malam kemuliaan, itu diraih dengan cara beritikaf di masjid. Bahkan tadi diutarakan di dalam 10 hari terakhir ini diharapkan atau diharuskan berada di masjid. Pertanyaan saya, bagaimana kalau orang yang sakit, ya, kemudian dia berdoa di rumah, tidak beritikaf di masjid, ya, karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk ke masjid. Apakah itu juga akan mendapatkan malam kemuliaan? Ya. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 Bapak, 3 Ibu.
Mangga Bu, mic-nya ada panitia ke atas? Sudah ada di atas Pak. Sudah ada. Mangga Bu, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Sarip mau bertanya, kalau misalnya itu kan sholat id Pak Ustadz ya, suka ada yang pulang atau yang ngobrol. Apakah itu keutamaan sholat idnya mengurangi keutamaannya gitu? Yang keduanya, kalau misalnya Allahumma ka'afu dibacanya pada malam hari aja, siang hari tidak usah dibaca gitu Pak Ustadz, gimana? Minta keterangannya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjutkan ibu-ibu, ada? Masih ada? Nah, 2 orang lagi. Kesempatan ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dari Raja Wali. Raja Wali, mangga. Pak Ustadz, mungkin yang barusan saya bertanya lagi sama Bapak yang barusan nanya tentang kalau ibu-ibu nggak pergi ke masjid malam Lailatul Qadar itu. Bagaimana kalau kita melakukannya di rumah saja Pak Ustadz? Apakah kita mendapat keistimewaan di malam harinya, yang di malam hari itu Pak Ustadz? Mungkin cukup segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz ya abdi ti Maleber. Orang Maleber, mengateika. Ustaz kayaknya abdi teh kan sholat subuh jamaah di masjid. Tapi menitos pas bade tahiyat menitunuh teh abdi teh ujung-ujungna sehila Pak Ustaz. Ari emot-emot terus bade salam. Jadi abdi teh ngawihan dewe nyalira tahiyat teh kumaha eta Pak Ustaz hukumna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. 6 ya. Takbir pertama. Sok Pak. Pika subuh di Allah Pak. Nah, sabatukna. Baik, kita tanggapi insyaallah, mudah-mudahan ilmunya berkah untuk saya, untuk jemaah sekalian ya. Tentu saja bukan berarti kami sebagai narasumber sangat mumpuni untuk menjawab, tidak, justru kami akan jawab dengan segala kebodohan kami ya. Yang pandai hanya Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, tarawih berjamaah, apakah tidak mencontoh Nabi? Mestinya Pak baca hadisnya lengkap. Aisyah Mu'minin awalnya meriwayatkan Rasul ketika turun perintah sholat malam itu, Rasul dari rumah ke masjid malam-malam. Wa minal laili fatahajjat bih. Pindah tahajud ke bumi ke masjid. Para sahabat ya tuh Pak haus banget ya, kalau melihat Rasul melakukan sesuatu mereka tuh ikuti. Besoknya malam kedua tambah banyak yang ikut, malam ketiga makin banyak lagi silih bejaan. Nah, nanti kita lihat malam 21 ada mungkin panitia nanti hitung ya Bapak Jumanya. Nanti malam 23 ini mesti lebih banyak lagi nih. Bukan melempem ya. Malam keempat beliau tidak keluar, ditunggu oleh sahabat. Habis subuh pagi-paginya beliau menyatakan, aku tahu kalian menunggu aku keluarkan. Iya betul ya Rasulullah, aku tidak keluar sengaja, khawatir kalian menganggap bahwa ini adalah wajib sehingga memberatkan bagimu. Ini ada 2 makna minimal mas saya. Yang pertama, kalaupun Rasul hanya 3 malam mencontoh berjamaah sholat malam, itu termasuk sunnah Nabi. Kan definisi sunnah itu at-thariqah, apapun yang dilakukan sepanjang hidupnya fiddin dalam urusan agama itu sunnah, bukan bidah, sunnah Nabi. Nabi mencontohkan. Tapi pada masa Umar bin Khattab beliau mengumpulkan kaum muslim waktu itu untuk berjamaah. Jadi ketika kita melakukan tarawih berjamaah bukan bid'ah, tidak melanggar, tapi justru mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kekhawatiran pandang bahwa itu takut dianggap wajib, mual aina meletus dae Nabi nage. Jelas itu sunnah hukumnya, orang udah paham. Jadi kalau ada orang nonton ke masjid, soksin wajib, malas fen waya teman. Wah, tidak akan ada salah tafsir bahwa itu wajib, tidak. Sunnah ya. Mau di rumah juga silahkan. Dua-duanya Rasul mencontohkan. Ini rahmat untuk kita. Jika ada satu amalia Rasul mencontohkan lebih dari satu macam, itu rahmat untuk kita. Jangan dipertentangkan.
Di rumah bagus, di masjid bagus, yang hidup bagus di masjid ente, di imah ente. Nah, damang itu rame we gitu ya, diangkat dalam diskusi tapi salat ente. Itu Pak, sing istiqomah. 2, Pak Haji Sabarudin tentang nuzul Quran diperingati. Hemat saya yang paling penting itu dalam mengamalkan Quran surah Al-Baqarah 185 Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bukan memperingatinya. Bukan memperingatinya. Tetapi menyikapinya. Beda tuh. Ada 5 sikap muslim pada Al-Quran. Yang pertama mengimani bahwa Quran ada kitab suci, Quran adalah mukjizat, Quran ada wahyu Allah yang dijamin kemuliaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikra, yakni Al-Quran, dan sesungguhnya kami pulang benar-benar akan melihara kemuliaannya sampai kiamat. 1. Yang kedua, mengilmuinya, mempelajari. Karena Quran sebagai hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk, pedoman, penjelas, pembeda. Artinya kita harus paham. Bu, beli alat masak misalnya dari Jepang, wah hebat tuh Jepang. Dikasih buku manual kan pasti, Bu, iya nyalokeun sutupna nu ieu, kade salah, cetekeun ieu, pencet ieu. Kalau ibu aku mah sayah we lah, ngabledug dah buta. Atau nggak bisa hidup nantinya. Ya Al-Quran sebagai operasional, buku panduan, buku manual supaya hidup ini benar-benar ada di atas hidayah Allah. Kenapa bikin SIM itu ada tes segala macam? Diuji dulu. Ya supaya nanti ketika dia berkendaraan tidak melanggar ketentuan. Pak, melanggar ketentuan manusia saja akibatnya patah. Lampu merah, aku masih we, maju ditabrak. Stopan kereta api nutup, aku masih we, remuk di galing kereta api. Apalagi aturan Allah harus dipatuhi. Nah, bagaimana kita bisa mematuhi kalau tidak mengilmui isi Al-Quran? Mengilmui Al-Quran mulai dari cara membacanya, tahsin, tajwidnya, tafsir dan seterusnya. 2. Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran, sikap Al-Quran. Udah paham, amalkan. Sampai sekarang saya tengyang-yang tuh. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mengajarkan surah Al-Ma'un pada santrinya, berbulan-bulan Al-Ma'un deh, santrinya protes, Kiai apa nggak ada ayat yang lain? Pertanyaan beliau, nggak diamalkan can. Ar-ra'aital ladzi yukazzi fazalika alladzi yad'ul, nggak diamalkan can, ngahulang we, encan, sok nyen makanan sekarang. Bungkus air putih sama klasik. Bawa tuh ke pasar-pasar, bagikan. Masya Allah. Sampai sekarang itu ribuan ya. Yatim piatu dan sebagainya. Amalkan Pak. Dan jujur Pak, semua saya pribadi, dari 30 juz 140 surat, kinten Pak, berapa persen Al-Quran yang telah kita amalkan? Aduh ya Allah. Poek itu saya Pak. 2, 3. Yang keempat, mendakwahkannya. Ini balighu ani walau. Yang kelima, membelanya. Saya ulang, mengimani, mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan, membela. Terus tong diapalkeun my UN moal. Jadi bukan memperingati yang penting Pak. Bagaimana kita menyikapi Al-Quran. Ya. 3, Pak Haji Yoyo. Beliau pengurus yayasan kami, alhamdulillah kesepuhan di bidang pendidikan. Gimana kalau sakit? Bisa ke masjid, sing damang Pak Haji ya, sing sehat, sing damang ya. Itu. Andai kata sakit, ada halangan dan sebagainya, kita tidak bisa ke masjid. Baik. Siapakah hamba Allah yang akan diberikan Lailatul Qadar oleh Allah? Petunjuknya hadis muttafaq alaih tadi. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zanbihi. Halaman 2. Hadisnya saya tulis. Barang siapa yang man qoma itu bimana berdiri, letter-letternya artinya sholat qiyam Ramadan, ibadah, istighfar, berdoa, dikit tadi bersakuan. Dengan dasar keimanan dan keikhlasan,
maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Di mana? Di sini disebutkan, Pak. Ada beberapa ayat yang lain disebutkan yang paling utama adalah di masjid. Yang paling utama. Dan Rasul mencontohkan juga di masjid. Tapi yang ada halangan tidak bisa ke masjid, ibu muda yang kedatangan tamu misalnya, kan nggak boleh ke masjid. Apa nggak boleh mendapatkan? Kalau boleh banget. Karena ibadah itu bukan hanya di masjid. Betul-betul alasannya syar'i. Kita ke masjid bukan karena malas, bukan. Masjid nempel tapi di imah ternyata bapak solihah nggak akan untuk ke masjid. Betul-betul alasannya syar'i karena sakit. Insya Allah mudah-mudahan masih buah jauh tadi Raja Walia. Mudah-mudahan kalaupun ibu di rumah beribadah, yang penting lakukan apa yang Nabi sabdakan tadi, man qoma Ramadana imunasi saban ya. Jadi ibu malam ganjil kalau nggak bisa ke masjid, sok seperti ini bu di rumah, ampakan sejadah, fokus ibadah. Bu ya, ulah sambil tiktokan bu ya, sambil nonton TV, sambil nonton drama Korea, ulah fokus. Berikutnya poin keempat, ibu-ibu. Wajah Syarif, bismillah. Alhamdulillah. Sholat Id banyak yang pulang, ngobrol, kumaha tah. Aduh, ayah kayak gitunya. Bu, yang namanya ibadah itu semuanya harus serius. Kita tidak boleh melakukan ibadah asal-asalan. Bu, saya contohkan ya. Banyak yang melakukan ibadah asal-asalan. Bu nih, contoh itu nunutan. Ya, Bu, asal-asalan. Nah, tadi nanya sambil ngantuk. Saat ini ngantuk di Maleber. Tong sholat sambil ngantuk bu, bisiga kita. Tinggal ibu karunya. Kita sholat aja. Masya Allah. Hidup itu ya. Masya Allah. Kita juri tunuh, itu bisa ditahan. Rokat kahiji lolos, alhamdulillah. Dipercepat ya, rokat kedua ya. Datang ditunduh tah. Hep. Untung ditahan mesti bapak tuh. Cicing jang, si jongklok. Ya Allah ya Rabbi, eta tunduh, nggak bisa ditahan. Antepkeun we. Batu sholat yang ngimpi bu tuh. Sholat bayi mimpi mudik meunan. Budang deui sadar sulang cileung era sholat deui Hep. Ya Allah ya Rabbi. Bu, kalau sholat saya begini kia-kia husuma malah ketibalik bacaan. Makanya Rasul tidak mengizinkan. Ya, taika maleber kalau sedang ngantuk hilangkan dulu kantuknya. Digabung sama bu, bapak dia ngantuk bu, jangan dipaksakan dibeli-beli. Istirahat aja. Tapi niati istirahat bukan untuk tidur sampai subuh, bukan. Sekedar menghilangkan kantuk. Sonjokan kakinya, istirahat. Bangun lagi, ya. Kalau merasa batal wudhu lagi, khusyuk lagi, aduh adek. Ngantuk deh, istirahatkan deh. Kuduan deh, ngantuk deh, wudhu deh. Ngantuk deh, nah, itu mah setan bagi bapak ngagoda weh, dari setan bu. Tapi lama-lama setan bosenan. Wah istiqomah jamaah DMT aja ditinggalkan weh. Itu bu ya. Nah kalau ngobrol ya jelas dong. Ya, kalaupun memang karena usai sholatnya, tapi Rasul mencontohkannya harus menyimak khutbah. Jika kesekte tong kadi eta bu, karesek saja mimah kakuping seribuan orang dari DM buka kuping suaka karesek, sieun macet. Ya, makanya kalau khutbahnya saya aratoheun, naon sebenarnya sakedap cang ustaz masana. Karunya apa ada ban mudik atuh.
Tong lami teuing khutbah Idul Fitri 10 menit maksimal. Ya, para asatid ya, tong lami teuing gagunya bade mudik, punya anak nangis dan sebagainya, tong lami teuing komoh khutbah Jumat. Baik. Nih yang sholat asal-asalan Bu, satu lagi ya. Nih satu lagi contoh. Bayi maca WA Bu sholatnya Bu tinggal Ibu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tong diturutan. Bu ya. Atau iya Bu tadi Bu. Budak pintar itu. Buka HP pas sudah si bapak ke ngacung. Boleh bagi sholat ngasuh budak boleh, tapi kade tong dibatalkan bisi budak budak kita ngacung digegel ke budak. Ada. Anissa 101 dalam keadaan perang pun sholat nggak boleh dibatalkan. Batal. Ya. Gempa jangan dibatalkan. Ya, sholat nggak boleh dibatalkan. Ya, jemaah rahimakumullah, komo yang buta tong diturutan punya. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 7 menit Pak. Tarawih 7 menit selesai. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumat tahiyat. Ada yang 10 detik Pak, 2 rakaat. Nih. Tinggal lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Rabbi. Tanduk kita lagi viral Pak. Yang rata-rata laku di pasaran yang ini teh. Lomba pengikutnya. Allahu Akbar. Ibadah itu tidak boleh asal-asalan. Dan sholat yang diterima yang khasyi'un, daimun, yuhafidun. Sholat asal-asalan diancam fawailul lil musallin. Neraka tempatnya orang sholat. Yani alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun. Yang sahun dan ingin dilihat orang. Baik, alhamdulillah selesai ya. Terima kasih. Termin pertama. Dari baca syarif masih ada satu, kalau tidak salah tadi tentang doa, apakah boleh dibaca siang begitu ya Bu ya? Doa tadi ya, kita lihat redaksinya Pak. Redaksinya pertanyaan Aisyah umuminin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam halaman 3. Ara'aita in alimtu ayyi lailatin qadar ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar? Apa yang mesti aku ucapkan pada malam itu? Ya, qala Rasul bersabda, "Uli ya Aisyah, sok ucapkanlah, yakni berdoalah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa." Jadi redaksinya in alim tu ayyi lailatin. Pada malam. Itu ya. Namun secara umum para ulama ada yang menafsirkan kayak ini, doa itu boleh dipanjatkan kapan saja. Hanya khususnya pada malam-malam 10 itu ini lebih diperbanyak dosisnya, durasinya. Siang apa boleh? Boleh juga kan itu doa. Sifatnya permohonan ya. Terima kasih Mas. Pak Buha Pak Sadi. Ibu Ika atau Sadi? Sholat nundutan subuh. Ya, baik, silakan. Dengan Pak Ed. Saya megang mic. Mic-nya Pak, maaf. Silakan. Mana Pak penitia nundutan penitia? Untuk. Gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pun dicatat Bu ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustadz badhe naroskeun Pak, ciri-ciri yang mendapat Lailatul Qadar, orangnya yang bagaimana dan bagaimana setelah mendapatkan Lailatul Qadar. Itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ciri-ciri, bagus sekali pertanyaannya. Ya, simple tapi mendalam. Siapa lagi? Mangga. Maka contoh. Dengan siapa Pak? Mangga.
getol pisan akangnya, masya Allah. Di mana we celek ayah bang payuna we. Sajenan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sarang hari pusat di Dungus Cariang. Dungus Cariang. Pada Tumaros di luar tema teh Insya Allah. Enggak. Perkawis ini tradisi setelah melakukan sholat Idul Fitri khususnya di masyarakat kita ya Ustaz. Ada istilahnya tata cara silaturahmi, kunjungan ke antar rumah. Terus juga ada yang sampai ziarah kubur ramai ya Ustaz. Saya minta contoh dari Rasul ketika setelah sholat Idul Fitri apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sesuai dengan Quran dan Sunnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Coba lagi. Enggak, masih ada. Untuk ibu-ibunya barangkali ada. Yang menonton juga Mas, tolong dilihat ya. Iya Ustaz. Belum ada Pak Ustaz, mungkin bisa dijawab. Baik, Ibu Syarif tadi ya tambahan. Apakah pahalanya hilang orang yang sholat Idul Fitri habis sholat tidak mengikuti khutbah langsung pulang? Sieun macet. Nah, tentang yang penting dia telah mengikuti sholatnya Bu. Tentang pahala itu urusan Allah. Paling tidak akan rusak pahalanya. Dikatakan batal tidak karena sholatnya selesai ikut. Tapi tidak sempurna. Itu jawaban saya Bu. Maka itu dalam beribadah pada Allah itu harus betul-betul sempurna. Sempurnanya ibadah adalah mengikuti ittiba'ur Rasul. Apa yang disampaikan Rasul ya, laksanakan, ikuti. Jangan sampai ada amaliah Nabi yang tidak kita lakukan. Kalaupun itu sunnah misalnya. Wa ma'atakum rasul fakhuluhu wa manahakum anhu fantahu. Kita disiplin. Laksanakan apa yang diperintahkan Nabi dan menjauhi semua yang dilarang oleh Nabi. Mudah-mudahan ini pertanyaan bagus Ibu Haja Syarif. Jadi ya, perhatian untuk kita semua termasuk penonton sekalian yang ikut ngaji bahwa yang namanya khutbah itu termasuk rangkaian sholat Id, tidak bisa terpisahkan ya. Gaib, apa cirinya orang mendapatkan Lailatul Qadar? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada dalil yang sharih yang jelas secara rinci menyebutkan cirinya tarangna bodas. Ada juga dongengan-dongengan Israiliyah yang berbau khurafat dan tahayul. Katanya dia akan melihat cahaya di mana-mana, tapi tidak berdasarkan dalil. Ya, dia melihat semua bercahaya gitu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Tugas kita, kewajiban kita, hemat saya, beranjak merujuk dalil tadi, berusaha saja yang maksimal. Mastata'tum sesuai kemampuan kita. Itikaf loba tunduh nah tibatan bentana sawios lah. Minimal cicing di masjid lah gitu. Tunduhkeun, tunduh. Bentar lagi saya tunduh 5 menit kan, bentar lagi. Ikhtiarkan maksimal kita berada di masjid. Ya Pak ya? Itu yang masih banyak infak, banyak sedekah. Wah, semua amaliyah, amal-amal soleh yang Nabi contohkan, lakukan pada malam-malam ganjil seperti ini. Karena mendapatkan nilai khairun min alfi syahrin. Ganjarannya, keutamanya lebih dari 1000 bulan. Pak Ibu sudah berinfak belum Bu? Yang belum silahkan berinfak ya. Ya, infak itu Bu yang paling bagus ikhlas. Gak apa-apa banyak-banyak juga ya. Tong dibalik, kun baik sedikit asal ikhlas. Segitu harus ikhlas, gak apa-apa gede juga. Kan harta itu ada dua, ada harta tinggal kenen, harta samperin. Apa yang di harta tinggal kenen Al-Imran 14. Semua yang kita miliki hari ini, gedung, sawah, rumah, mobil, tinggal kenen orang mewat di sana teh dadah we. Malah celaka manusia yang meninggal, yang mati meninggalkan dunia ini
banyak meninggalkan harta. Kenapa celaka, Pak? Ya, karena hisab harta itu double. Aina iktasabahu, dari mana kau dapatkan? Wa fima anfaqahu, digunakan untuk apa? Masya Allah. Makanya orang yang miskin itu akan lebih duluan masuk surganya. Kenapa? Sedikit yang harus bertanggung jawabkan. Mending miskin, mending kaya. Bingung. Ya. Mending beriman aja, Bu. Punya harta, beriman, bersyukur dengan cara menitipkan harta sebelum kita wafat, ya. Ya, baik, terima kasih. Di Al-Munafikun jelaskan. Kang Aep, Kang Hari. Nah, habis Idul Fitri itu ada ke acara khusus? Tidak ada. Ya seperti hari Jumatan saja. Nggak ada acara khusus itu. Ya, Idul Fitri itu kembali berbuka. Yang tadinya kita saum, nggak boleh makan, nggak boleh minum, maka hari itu hari berbuka. Makanya begitu subuh itu harus membatalkan, Pak. Batalan dulu. Jangan tidak membatalkan sebelum datang ke sholat Id, kan hari berbuka. Beda dengan Idul Adha, hari penyembelihan. Jangan dulu makan minum sebelum selesai sholat Id. Ya. Tapi kalau pertanyaan begini dibalik pertanyaan, bolehkah ziarah kubur ada gitu? Boleh. Bolehkah bersilaturahim habis Idul Fitri? Boleh, boleh. Tapi itu tidak menjadi amaliyah yang harus dilaksanakan. Ya, umumnya kita kalau nggak Idul Fitri nggak ziarah. Gitu. Mungkin saya husnudon karena sekalian kita ke kampung, mudik, ketemu keluarga, kemudian silaturahim, lantas kuburan orang tua kita di kampung. Sekalian ziarah boleh? Boleh, silakan. Tapi tidak lantas merupakan dibikin satu syariat bahwa kalau Idul Fitri tidak ziarah tidak sempurna. Kalau Idul Fitri tidak makan silaturahim maka kurang pahalanya. Begitu. Yang namanya silaturahim dalam Al-Quran itu bukan setahun sekali, lilatuing dosa tiap poe orang teh. Tiap ketemu, Pak. Tadi duhur ketemu, assalamualaikum Pak Haji itu. Pulang kesalaman lagi, asa tepang deui Pak Haji Rudi, asa deui nya mohon assalamualaikum. Kayak maghrib deui, setiap saat ketemu ya. Itu jawabannya. Baik, kemudian ya kubu sudah ya. Makasih. Hemat saya cukup ya. Ini ada Ibu Haji Aisyah lah juga di. Ada satu lagi Pak Ustaz dari siapa? Sebelah ini, mangga Kang Acep. Ada, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dilan dari Cimahi, Pak Ustaz. Mangga Kang Iwan, mangga. Ada 4 pertanyaan, Pak Ustaz. Nggak apa-apa. Masya Allah. Selagi bebas, kata Pak Ustaz ya. Insya Allah. Baik, yang pertama Pak Ustaz mengenai tilawah atau tadarus Al-Quran. Nah, bagaimana jika kita di bulan suci Ramadan ini mentargetkan dalam membaca Al-Quran atau tadarus itu bisa lebih khotam 30 juz itu bisa sampai 3 kali. Alhamdulillah. Namun yang jadi permasalahan, apakah boleh Pak Ustaz ketika kita menamatkan khatam sampai 3 kali tanpa kita mengetahui makna dan juga artinya, yang penting kita membaca dan sebanyak-banyaknya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, mengenai bacaan surat Al-Fatihah di dalam sholat. Ketika dalam sholat maghrib dan isya di rakaat ketiga ataupun keempat di rakaat isya, bacaan imam itu terlalu cepat sampai para jamaah yang di belakang atau makmum merasa tertinggal. Nah, pertanyaannya, apakah kita mengikuti imam ruku meskipun kita belum selesai membaca, ataukah kita mempercepat bacaan speednya sampai kita istilahnya terburu-buru dan juga istilahnya tidak tatil seperti itu? Itu yang kedua, Ustaz. Baik. Yang ketiga masih boleh, Ustaz? Mangga, insya Allah, silakan. Kemudian ini juga ada titipan pertanyaan dari teman yang memang baru sini.
apakah perbedaan iktikaf di 10 malam hari terakhir dengan program yang Ustadz adakan di masjid ini berupa Ihyaul Lail? Nah, kemudian juga apakah ada iktikaf selain di bulan suci Ramadan atau di bulan-bulan yang lain? Seperti itu, Pak Ustadz. Terima kasih. Mohon maaf merekatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, itu yang kami harapkan, Pak. Di rumah buat pertanyaan, Bapak yang bertanya, Ibu Nunaros, Bu, ilmunya untuk kita semua, dari bendung saya. Alhamdulillah, tiasa dewalar, untuk kita gali lagi ilmunya. Hingga terus ilmu itu berkembang. Nuhun Kang Iwan, tidak bisa disuting ya karena kalangan sama Tihang, nyumput Kang Iwan. Tilawah 3 kali hatam tapi tidak tahu artinya, boleh? Boleh. Al-Quran itu satu-satunya bacaan yang ketika kita membacanya Allah menghargai tiap hurufnya. Man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah wa asyru amsalihha. Bahwa siapa yang membaca satu huruf saja di Al-Quran, baginya 10 poin kebaikan, bahkan dilipat gandakan sampai 10 poin kebaikan setiap huruf. Sampai Nabi menjelaskan, menekankan saking betul-betul tiap huruf berpahala. Ma aku alif lam min harpun walakin al alifu harpun walamu harpun wa mimu harpun. Dirinci ku Nabi. Aku tidak katakan ketika kau membaca alif lam mim itu satu huruf, melainkan alifnya dapat satu huruf 1 poin pahala kali 10, lamnya satu huruf kali 10, mimnya kali 10. Jadi baca alif lam mim dapat 30 poin pahala. Dan bab janaid 1 pahala teh kiroto ini Jabal Badi Uhud ya, 2 keret itu sama masing-masing sama dengan besarnya gunung Uhud. Masya Allah. Ini 30 juz hatam. Bagus, boleh. Hanya saran saya merujuk Al-Baqarah 185 tadi, pada waktu yang lain punya waktu dua waktu, Bu. Satu waktu tiap hari nih, yatsluna kitabullah, tilawah terus, hanca terus. Mungkin pagi-paginya, sorenya, malamnya tadabbur Al-Quran. Pelajari. Ya mungkin tadabbur nggak mungkin bisa 30 juz Pak ya. Paling tidak ayat-ayat khusus misalnya, atau mufassal yang juz amma misalnya, biar nanti ilmunya bertambah. Ini saran saya Pak ya. Tapi secara hukum membacanya pun itu merupakan satu poin ibadah. Dan memang di Ramadan ini amalan yang harus lebih diperbanyak ada lagi baca Al-Quran. Damel bawa Al-Quran Pak, kerja kemana bawa Al-Quran. Untung dibawa wungkul ke kelek baca mante. Atau pakai handphone, program Al-Quran. Pokoknya Pak, di mana ada kesempatan buka Al-Quran. Masya Allah. Di Mekah tuh begitu Pak. Ini, halo Ibu, ada alumni umroh kemarin ada? Luar biasa nggak sampai sekarang? Di Mekah wungkul. Di Mekah Madinah kantong deh masih Al-Quran Pak. Itu kan di dia ya. Lanjutkan ya kebiasaan baiknya. Al-Fatihah imam terlalu cepat atau terlalu panjang, boleh mufarokoh sekiranya memang akan merusak sholat kita ya, sampai kecepatan 1000 km per jam, dolin amin, nah udah gitu ya, nggak bisa diikuti oleh kita. Baru alhamdulillah imam udah ruku misalnya, jangan ditingkatkan speed, jangan dirusak bacaannya. Kalau masih bisa dikejar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah bisa. Nanti ingatkan imamnya. Tapi kalau nggak bisa dikejar Pak, mufarokoh saja. Kenapa? 2 ancamannya. Yang pertama tidak sah sholatnya. Ya, la sholat liman dalam aku bifatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak baca pembuka kitab. Yang kedua nanti bisa banyak salah arti nantinya. Hati-hati, baca Al-Quran beda dengan bacaan hadis. Yang panjang dipendekkan, hurufnya sifat-sifatnya terbalik, itu bisa merubah arti. Ya, nah kemudian tolong sampaikan masukan kepada pengurus DKM-nya. Kalau yang ngerti gitu, ya. 2, yang ketiga itikaf. Apa bedanya Ihyaul Lail? Ihyaul Lail itu bagian dari itikaf. Jadi saya katakan dibikin 5 level Bu ya. Level yang the best yang dilakukan Nabi
Salam 10 hari 10 malam non-stop di masjid. Ya. Nggak mampu itu. Wahya lail menghidupkan malamnya saja. 10 malam berat, cari yang ganjil-ganjilnya. Seperti kita ini. Berat juga 3 ganjil terakhir. Berat juga 1 malam ganjil terakhir sab'in wasyrin malam ke-27. Ya. Kalau Pak Iwan Ahab nanti punya kemampuan untuk tidak kerja, aktivitas non-stop di sini, mangga silakan kami fasilitasi. Ya Pak ya, itu mastata'tum. Allah Maha Rahman Rahim. Allah tidak menghendaki kesulitan, tapi Allah selalu menghendaki kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi mudah-mudahan kemampuan yang maksimal. Tahun ini alhamdulillah sudah bertambah yang mau itikaf, mudah-mudahan dipastikan kesehatannya, kekuatan sampai 10 hari 10 malam. Aduh tekiat cenah, tong dipaksakan Bu. Tekiat mah. Ya Bu ya. Sono ka incu cenah. Mangga tong dipaksakan sekuatnya. Bapak mau coba, Pak Agus mau coba? Sok di dia. Ya berapa hari enggak apa-apa. Semampunya aja. Yuk kita sama-sama di sini. Siangnya minimal perbanyak di masjid. Sebetulnya secara logika praktis itikaf itu enggak susah. Kenapa? Memindahkan aktivitas di rumah ke masjid sakitu. Ya boleh hati ibu teh. Apa siang tidur boleh. Jangan malam melek, siang melotot, pingsan kan. Istirahat. Wahya lailahu maknanya juga dalam tafsir hadis jelaskan aja Rasul lebih memperbanyak terjaganya malam. Wah tidur Rasul. Makanya Aisyah bertanya, ya tanamu qabla witar. Setelah 4 beliau tertidur. Kelihatan oleh Aisyah tidur, ya Rasul, apakah kau tidur dulu sebelum witir? Artinya boleh istirahat kan? Tapi ulah loba istirahatna seetik maca Qur'an gitu unggul. Tong dibalikin. Tidurnya sesekali, bukan sering kali. Emang sih beda kita sama Nabi itu sedikit. Kalau Nabi sedikit tidur, kita mah sedikit-sedikit tidur. Gitu. Ya, Nabi mah sedikit dosa, orang mah sedikit-sedikit dosa. Orang mah sedikit istighfar, Nabi mah dikit-dikit istighfar. Jadi beda sedikitnya sama Nabi itu. Boleh istirahat. Jadi Bapak Ibu yang itikaf di sini malam ngantuk banget, Ibu jangan dipaksakan, sakit nanti. Jaga fisik, jaga kebugaran. Coba lihat Al-Baqarah ayat 187. Bu. Buka Al-Baqarah 187. Ini bab saum nih. Ini penting kali pertanyaannya karena pernah di satu masjid almarhum ya, di Masjid Garuda, masih emut mungkin menyimak itikafnya tidak lengkap. Siang malam tidak tidur Pak. Melek 3 hari 3 malam nggak tidur. Digotong ke rumah sakit Raja Wali. Keliru. Ibadah itu justru supaya kita sehat. Bukan supaya sakit, tapi supaya kita sehat. Ya Bu ya. Ada ayatnya ada? 185 ya. Mana? 87. Suwi Pak, anguskan Pak, ayatnya. Ya. Kang Yana tolong bacakan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ta eta. Pak alamatnya tolong pastikan ayat berapa itu. Pak Ustaz anu apa? Terus wonge lemot ya. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki ini setelah Allah membeberkan tentang bab saum Pak. Sudah 5 ya, bagus ya, betul. Setelah Allah membeberkan bab saum di tungtungan ku ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Ayat yang lain la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah ayat terakhir. Itu dipaksakan Pak. Ya Bu ya. Tapi kalau kita sudah punya niat yang serius ingin ibadah dengan sendirinya Pak, ngantuk itu hilang. Semangat terus semuanya kembali kepada hati.
Baik, jemaah yang muliakan, sebelum saya akhiri Pak, ada info penting. Alhamdulillah kemarin kita pulang umroh sehat semuanya, alhamdulillah. Dan nanti keberangkatan bulan Juli Bu. Nah kalau sudah seperti ini Pak, ini baru umroh nyaan. Juli masih jauh kene, tapi kita sudah punya nomor penerbangan Saudi Airlines SP827 06 Juli CGK Jet, artinya terbang dari Cengkareng langsung ke Jeddah, tidak transit, terbang pukul 00.40, tiba di Jeddah 06.15, kepulangan SP816 13 Juli Jet CGK dari Jeddah ke Cengkareng, terbang dari Jeddah 17.25, tiba di Bandara Soekarno-Hatta 07.31, artinya datang tanggal 14 Juli. Tamun toskir Pak umroh berarti nyaan, bukan abal-abal. Di info aja untuk pejamaah yang akan ikut umroh, tanya ke travelnya, Pak kapalna naon, nomor penerbangan mana. Kalau nggak bisa menunjukkan begitu, berarti dia belum confirm. Kalau kita alhamdulillah udah confirm, kan jangan ragu ikut umroh bersama DM. Cuma dibatasi Pak, hanya 40 masjid saja. Insya Allah sudah terisi hampir 20 berapa sih? 23. 24 tuh, terus tambah deui tah 24. Tinggal 20 hiji deui bisi seepen. Ustaz nu teu ngajak cenah geus balik teh biasa. Enggak Pak Joyo, yang lainnya yuk berangkat ya. Itu antosnya dengan booking 1 juta rupiah cukup KTP dan KK Anda sudah bisa booking seat, dan alhamdulillah kelebihannya nempel di masjid sadayana. Ya. Mudah-mudahan Allah akan rezekinya sehat bisa berangkat nanti. Sekian dan terima kasih jemaah sekalian, hatur nuhun kasumpinganana infak sodakonya kami ucapkan jazakallahu katsira, Allahumma sholli alaihim. Semoga kebaikan kita yang di bulan Ramadan khusus di malam-malam ini merupakan kebaikan yang akan mendapatkan pahala khairun min alfi syahrin, lebih dari 1000 bulan. Usai ini ya, panitia nanti akan mempersilahkan Pak Ibu untuk kejaman, buang hajat dan sebagainya, memperbaharui wudunya, siap-siap untuk taqarrub ilallah, sholat qiyamul Ramadan atau tarwih munfarid masing-masing. Saya sarankan doa ketika ruku Pak, biasa sekali tasbih ruku. Boleh subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma biasa sebakali tah maksimal 3 kali, tangke mau cobain 10 kali. Salat malam Nabi itu Bu, sujudnya ya, sujudnya hampir sama dengan rukunya lamanya atau kurang sedikit, rukunya hampir sama dengan waktu berdiri atau kurang sedikit. Berdirinya Al-Baqarah 280 ayat plus An-Nisa tambah Al-Imran 600 ayat sarokaat. Ya orang mah mungkin Pak ya, atau minimal tong sekali ke mah subhana rabbiyal azim sebisa 10 kali Pak. Dan hayati isinya, nikmati kita sedang ruku kepada Allah, kita sedang menyerahkan hidup kita, mati kita pada Allah. Ketika sujud lebih lama lagi, nikmati kita sedang berbakti, membaktikan diri pada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma bi Allah, dengan memujimu subhanallah, dan aku mohon ampun kepadamu atas dosa-dosaku. Terbayang dosa kita. Dan ketika sujud Rasul menyatakan jarak terdekat dengan Allah. Aksyrud du'a fihi, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Ya, udah baca tasbih, jangan langsung cengkat Pak. Mintakan kok, permintaan Bapak itu banyak kan. 4 rakaat pertama, 4 rakaat berarti sujud berapa kali? Halo? Tundutan ya? 4 rakaat sujudnya berapa kali? 8. Coba atur. Sujud yang pertama, Bapak minta apa? Sing khusyuk Pak. Allah sedang dekat dengan kita. Ini perlu saya sampaikan ya. Rambu-rambunya. Minta anak yang soleh, Rabbi habli minasyolihin. Tong sekali, 10 kali, terus. Macam kita minta kepada orang tua.
ai bawel minta deui. Allah lebih memperhatikan ketika kita banyak minta ka jelema apa aya bosenna. Sakali dibere, 2 kali dibere ka 3 mah meuli atuh minta wae. Allah tuh makin banyak diminta makin sayang. Ya. Jadi sujud kedua apalagi? Sok mintakan. Ini saah mustajabah. Bulan Ramadan, malam ganjil, itu qadar. Saya ingatkan jamaah, jangan disia-siakan nanti. Begitu sahabat takbiratul ihram Allahu Akbar. Sebelumnya kami ngobrol kiri kanan, tapi begitu takbiratul ihram kami semua tidak hafal lagi siapa di kanan kami, siapa di kiri kami, depan belakang. Yang kami kenal hanya Allah Azza wa Jalla. Nah, posisikan khusus seperti itu. Ya, nanti silakan ibu-ibu di atas ambil posisi nuraos, bapak silahkan ya. Jangan hiraukan orang lain. Ketika sholat takbiratul ihram hanya ada aku sama Allah Azza wa Jalla. Bersihan dosa dan banyak istighfar. Jelas? Makanya waktunya lama 2 jam, Pak. Ya, waktu yang kami berikan berjamaah untuk melakukan sholat. Ya. Baik, sekian terima kasih dan titip usai sholat. Ya, mau istirahat kalau ngantuk dengan sangat. Jangan pulang, mudah-mudahan bisa semuanya. Pukul 3 kita makan sahur berjamaah. Untuk itu kami juga tak lupa mengaturkan terima kasih donatur yang telah menitipkan rezekinya untuk memberikan makan kita semua makan sahur. Ya, amal sebaik-baiknya tut'imut ta'am di Ramadan. Sekian terima kasih. Jumpa lagi nanti pada malam 23 insya Allah sampai 29. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin yang pada kesempatan malam hari ini telah menyampaikan ilmunya di program Iyaulail. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu, kita akan segera sama-sama melaksanakan sholat Iyaulail dan kalau Bapak Ibu yang belum wudu di barangkali terjadi antrian, keluar dulu bisa di sebelah kiri. Lihat di situ ada juga untuk wudu dan untuk buang air kecil, mangga. Dan kita akan segera sama-sama melaksanakan, semoga penuh dengan kekhusyuan. Dan juga tidak lupa untuk sahabat diam dimanapun berada, terima kasih yang sudah bisa menyimak dari awal sampai akhir. Dan semoga kita diberikan kesehatan. Kita akan berjumpa lagi di malam yang ke-23. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.